Baik, terima kasih. Kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Alhamdulillah ada dua orang yang sudah siap bertanya dan mungkin saya awali dulu ya, TI saya dengan pertanyaan dari Rizda. Ini saya langsung share screen dulu agar lebih jelas ya. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya, Ukti Rizdanul Kolbi. Ini sudah ada di di screen ini. Ini adalah sintak.kemendikbud.go.id. Ini dari mulai Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6. Mungkin ada yang belum tahu Sinta itu apa ya? Nih, sini nanti ada Arjuna juga, ada Rama, dan jadi Sinta itu sebenarnya singkatan dari Citasi untuk jurnal yang ada di Indonesia. Oke, sebentar saya mau jawabkan ini pertanyaannya dulu. Saya bacakan pertanyaannya dulu di room chat ya agar lebih jelas. Pertanyaannya adalah tadi terakhir dulu dari siapa? Rizdanul Kolbi. Boleh mohon izin dijelaskan tentang tingkatan Sinta kah? Dan bagaimana mengecek jurnal tersebut Sinta berapanya. Oke, saya akan share screen lagi ya. Di sini kita lihat. Oke, jadi kalau kita ingin tahu bagaimana indeksi ya atau indeksisasi gitu ya, indexing bahasa Inggrisnya itu ya, Sinta kita lihat. Jadi di sini itu Sinta itu dia indeksnya itu base Sinta itu ada Sinta 1, Sinta 2, 3, 4, 5 dan 6. Ini yang paling bagus adalah Sinta 1, kemudian ada Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5 dan Sinta 6. Nah, ini semuanya ketika kita klik misalnya Sinta 2 lah ya. Ketika kita klik Sinta 2, maka kemudian nanti akan muncul semua yang kita cari di sini jurnalnya itu adalah yang dia itu memiliki indeksnya itu adalah atau level itu adalah Sinta 2. Misalnya itu ada Indonesian Journal of English Education. Ini adalah di Sinta 2 gitu ya. Kemudian juga ada Communication and Biomathematical Sciences, Economic Development and Analysis Journal ini Sinta 2 semuanya. Kemudian kita lihat yang paling rendah misalnya di Sinta 6. Ini paling banyak biasanya ini. Kita klik Sinta 6 maka akan tertulis semua di situ, semua jurnal yang dia baru sampai kepada Sinta 6. Sinta 6 ini biasanya yang paling bawah ya, bukan biasanya memang iya gitu ya. Di sini ada jurnal Lentera Kajian Agama, Keilmuan dan Teknologi STAI Miftahul Ula. Kemudian juga ada jurnal Publicuho, ada jurnal Kajian Gender dan Anak ya. Ini juga Sinta 6, dia sudah indeksnya oleh portal Garuda juga. Nah, ini. Kemudian kita kembali ke home, misalnya kita pengen cari satu jurnal ya. Kita pengen cari satu jurnal yang dekat saja lah, kebetulan ini saya jadi ini ya juga jadi bidannya ya untuk menerbitkan ini ya. Saya ambil misalnya itu di jurnal, saya mau cari di sini ada jurnal namanya itu Edukasi Islami ya. Kita ketik di sini Edukasi Islami ya. Kemudian kita akan search ya, kita akan cari. Nanti dia akan muncul bahwa jurnal ini ternyata ya sudah Sinta berapa gitu ya. Oke, ini jumlahnya dari mulai IPB, ITB, ITS seterusnya. Kita akan lihat ini. Ini ada di Edukasi Islami. Kita lihat apakah dia sudah terindeks Scopus atau belum. Oh, ternyata sudah. Kita klik di sini ya, Edukasi Islami Jurnal Pendidikan Islam. Ini kebetulan saya ikut membidani lahirnya Edukasi Islami ini. Oh, ternyata dia skopnya itu di Sinta 2. Ya ini di Sinta 2. Kemudian juga kita bisa langsung ke websitenya juga di sini. Nah, ini ininya. Oh, ini covernya ini saya membidani ini ya, cukup bangga lah dia udah sampai ke Sinta 2. Ini ada beberapa tulisan. Di sini boleh klik juga misalnya nih ya. Misalnya saya tulis nama saya. Oh, di sini ada tulisan Misno saja. Kita lihat apakah nama saya juga ada di jurnal ini atau tidak gitu ya. Oh, ternyata di sini tidak ada karena mungkin namanya bukan pakai Misno kayaknya nih. Ya, kita lihat deh pemilihan di sini kita ganti pakai Abdurrahman karena nanti saya lebih banyak bukan di ekonomi soalnya, bukan di pendidikan gitu ya. Oke, ini jurnalnya. Kita lihat
sambil tahu. Jadi ini salah satu dari bentuk jurnalnya, walaupun sebenarnya saya sudah buka juga yang ininya. Bila kita klik di sini di website, kita akan ketemu dengan ini. Ini jurnal namanya Markas Jurnal. Ini. Nah, oke. Tadi ini ada sudah tahu ya, ini edukasi Islami tadi sudah Sinta 2. Kita ambil yang ini bidang saya di Al-Maslahah. Kita lihat. Klik di jurnal masa. Jadi kalau ditanya dari mana cara kita mencari satu jurnal itu, apakah tindak sudah, ya tinggal lihat saja, bisa lihat di tadi Scopus ID-nya di Scopus di apa di Sintago ID-nya, kemudian juga bisa juga langsung ke jurnalnya, ke situs jurnalnya. Nah, kita lihat di sini. Oh, ternyata Al-Maslahah ini dia sudah terakreditasi Sinta 3. Ini 2019 kemarin keluarnya ya, jadi masih berlaku ya, masih berlaku di Sinta ketiga. Oke, kemudian misalnya saya mau cari di sini, nama saya biasa ada di sini ya. Jadi kita lihat ini saja ada tulisan di setiap ini ya, asal dia jujur pasti akan menyebutkan akreditasinya, kemudian dia akan menyebutkan tentang ininya, tentang apa level dia itu. Oke, misalnya saya cari di sini search nama saya gitu ya, maka apakah kita lihat akan dia muncul atau tidak. Oh, ternyata ada. Ini tentang di tahun 2019 itu ada tentang pernikahan beda agama, madhab, hukum positif di Indonesia. Kemudian 2014 ada redefinisi ijtihad dan taklid. Ada 2013 tentang teori uruf dalam hukum studi jual beli ijon pada masyarakat Kabupaten Cilacap. Wah, di kampung saya nih. Kemudian 2015 ada penyerapan hukum Islam. Ini bagian dari disertasi saya. Kemudian 2014 juga hukum Islam antara statis dan dinamis. Ini wasiat wajib untuk anak angkat 2013, 2016 itu harmonisasi hukum adat dan hukum Islam bagi pengembangan hukum nasional, 2015 juga ada juga harmonisasi hukum adat dan hukum Islam bagi pengembangan hukum nasional di Indonesia. Nah, ini semuanya tinggal kita klik ya, baik itu langsung ke artikelnya gitu ya, ataupun ke ininya juga. Ini yang 2019 yang tahun kemarin. Nah, kita tinggal klik di sini, otomatis dia akan keluar ini ya, di sini karena dia sudah OJS. OJS itu artinya Open Journal System, dia otomatis sudah terbuka dan dia langsung bisa download secara gratis. Download this PDF file di sini ya. Jadi ini caranya gimana? Ya di sini tuh sudah terakreditasi. Ini accredited Sinta 3 ya, nomornya 2019. Nah, ini tulisannya tentang kita gabungan semuanya nih dari pernikahan beda agama menurut Imam Madzhab dan hukum positif Indonesia. Ini ada Jafar Shadiq, ada saya dan juga Pak Abdul Rosid. Nah, ini sebenarnya di sini juga bisa kita bedah juga nih. Kita bisa bedah ini tulisannya bagus nggak sih ini Sinta tiganya nih, ini bener nggak nih? Nah, itu bisa juga gitu ya. Oke, ini terkait dengan apa jurnal. Jadi bagaimana cara kita mengetahuinya? Ya mengetahuinya itu dari website officialnya Sinta, kemudian juga nanti dari satu website dari jurnal itu sendiri. Oke, saya rasa sudah jelas dari ini ya, cara mengeceknya sudah kelihatan sekali. Kita next ke pertanyaan yang kedua, artinya ini sebenarnya pertanyaan pertama, tapi saya tadi belakangkan. Oke, ini Aisyah boleh bantu jawab. Bertanya, sebagai pendatang baru di dunia jurnal, untuk submit jurnal apakah dari yang rendah dulu, misalnya Sinta 5, 4, 3, 2 dan seterusnya sampai akhirnya terindeks Scopus, atau langsung mempelajari jurnal yang terindeks Scopus? Aisyah mau jawab dulu? Boleh sedikit kayaknya. Oke, silakan. Sebetulnya, kalau Aisyah pribadi, kalau dari pengalaman ya, mungkin nanti Dr. Nisa bisa menambahkan, cuma kalau Aisyah pribadi waktu itu nggak belajar dari yang, dari Sinta tuh sebenarnya belum pernah nggak ya? Kayaknya, pernah sekali kayaknya di Unair waktu itu pas ikut cover paper, tapi waktu itu kebetulan punya pembimbing, punya mentor yang beliau itu, memang sudah banyak publikasi jurnal internasional, jadi waktu di-challenge langsung, "Coba kirim ke jurnal internasional," tapi memang waktu itu kalau nggak salah tidak terindeks, namanya EJIF, European Journal of Islamic Finance. Kemudian mulai naik lagi, langsung ke yang Scopus, tapi Scopusnya masih Q3 atau Q4 waktu itu ya, ada namanya, apa namanya, Library of Philosophy and Practice dari, dari Universitas Lincoln kalau nggak salah. Kemudian baru, mulai ke yang lain-lain lagi kayak,
apa namanya ya, IJRTP yang dia ke tourism dan, ya religious tourism, karena waktu itu tentang haji. Jadi kalau kalau waktu itu kami lebih banyak fokus ke ini paper yang kita punya, kemudian cari jurnal yang tepatnya gitu. Jadi kalau misalkan memang jurnal waktu itu yang adanya, oke kita mau tulisan berkaitan dengan akuntansi, langsung dikirimkan ke, apa itu ya, IJOS kalau nggak salah ya. Atau pokoknya ada jurnal yang berkaitan dengan akuntansi syariah. Kita bahas tentang halal food, kita langsung, kirimkan ke jurnal yang memang dia banyak bahas tentang halal food gitu. Jadi waktu itu memang seadanya gitu. Kalau pas Scopus, Scopus, tapi kalau misalkan ada yang nggak Scopus, ya yang nggak Scopus aja. Tapi waktu itu, kalau saya lebih banyak fokus ke yang, yuk kita coba kalau misalkan memang ada yang versi Scopusnya, yang terbaik ada versi Scopusnya dan dia memang fokus pada tema tersebut, kita coba ke sana. Tapi ketika memang nggak diterima, baru kita mulai downgrade. Oke, kita coba ke yang di bawahnya dengan, memperbaiki apa yang memang perlu diperbaiki. Karena kalaupun kita ditolak di yang Scopus misalnya, kita ditolak, sama jurnal yang memang udah bagus, biasanya hasil reviewnya juga lengkap. Biasanya hasil reviewnya juga lebih, banyak membantu kita untuk memperbaiki gitu. Jadi walaupun walaupun ketolak, tapi setidaknya kita dapat value, oke kita tahu bagian-bagian mana aja yang perlu diperbaiki, seperti itu. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Jadi kalau dari saya, terima kasih untuk Bu Ernawati. Jadi ada 2 sebenarnya, jadi ya. Yang jawaban pertama itu adalah ya coba untuk semuanya gitu ya, dari mulai Sinta 6 sampai ke, Scopus. Tapi tadi memang sebelum kita memilih untuk, men-submit ya, itu memang lihat juga dari kualitas tulisan kita gitu ya. Jadi tulisan kita apakah ini sudah, level udah standar, udah Scopus Standard atau belum nih? Sudah standar Scopus atau belum nih? Sudah standar untuk Sinta 1 atau tidak nih, Sinta 2? Soalnya kalau Scopus ya rata-rata English or Arabic gitu ya. Sinta 1 juga rata-rata bahasa Inggris, juga Sinta 2 juga sekarang lebih menuntut juga untuk, bahasa Inggris juga. Ya bahasa Arab seharusnya ada juga, tapi memang masih, belum begitu banyak. Itu yang pertama, jadi dicoba semuanya. Karena, di penilaian kalau Ibu Ernawati ini seorang dosen, maka juga di sana kalau kita dari asisten ahli ke lektor gitu ya, itu sebenarnya kita butuhkan paling tinggi itu hanya, Sinta 2 gitu ya, Sinta 2, 3, 4 itu masih diterima untuk dari asisten ahli ke lektor. Kalau cuma asisten ahli ya dia, nggak terakreditasi pun masih boleh gitu. Oke, kalau dari lektor ke lektor kepala, itu minimal dia sudah ada di, Sinta 2 gitu ya. Nah termasuk juga ada, Scopus 1, kalau guru besar ya harus Scopus. Tapi walaupun baik itu ke guru besar gitu ya, baik itu dia ke guru besar ataupun ke lektor kepala ataupun ke lektor ya, dia pertama memang disyaratkan harus ada, Scopusnya gitu ya. Tapi dia juga harus ada di Sinta 2-nya juga, Sinta 1-nya dan juga, 3, 4, 5, 6-nya. Ini yang menarik nih karena tapi menurut saya kebijakannya cukup bagus dari baik itu dari Kementerian Agama pun ataupun dari Kemendikbud bahwa walaupun dia seorang profesor, itu tidak mesti harus harus semuanya Scopus gitu ya. Bahkan untuk pemerataan ilmu justru dia juga akan ditanya di, level di, Sinta 2, 3, atau 4. Kebetulan kemarin saya bantuin seorang, teman doktor ya, di salah satu perguruan tinggi negeri gitu, dia dari lektor kepala, sekitar 400 ya lektor kepala 400 mau ke lektor kepala 500 dan 700. Ternyata yang diminta itu bukan hanya Scopus saja, oke Scopus perlu gitu ya, minimal, 2, kemudian juga nanti Sinta 2 pun akan dicari. Bahkan dia tidak bisa, seorang dosen itu tidak bisa naik ke lektor kepala kalau dia tidak ada Sinta 2-nya gitu ya. Termasuk juga di Sinta 3, 4 itu juga, menambahkan dan juga menguatkan, oke ya. Nah, kemudian jawaban yang kedua adalah, biasa lebih tadi ke praktis ya, bahwa kalau kita hanya di asisten ahli itu tidak perlu kita nyari-nyari ke Scopus gitu ya. Jadi cukup, Sinta kalau asisten ahli cuman, 6, 5, 4 itu udah cukup, oke. Dari asisten ahli ke lektor itu, minimal ada di Sinta 2-nya, 2 sudah cukup. Nanti
nanti boleh 3 dan 4 yang sisanya. Dari lektor ke lektor kepala itu, Scopus itu minimal juga, 1 atau 2 udah cukup, tapi harus ada di Sinta 2-nya, kemudian juga 3 dan 4-nya. Bahkan yang tidak terakreditasi pun ini juga. Nah, termasuk juga nanti yang jurnal internasional yang tidak terindeks Scopus. Ini biasanya perguruan tinggi, menyediakan banyak sekali. Jadi jawaban yang kedua adalah lebih kepada, praktis, pragmatis, di mana kebutuhan kita apa nih? Nah, jawaban yang ketiga terakhir, kalau kita memang dakwah gitu ya, dan ini selalu saya tekankan, jadi niatkan untuk untuk menulis jurnal ilmiah sekalipun itu adalah dakwah gitu ya, lillahi ta'ala, fillahi azza wa jalla, wa ilallahi subhanahu wa ta'ala. Sehingga, kita ya nggak khawatir, yang penting, tulisan kita terindeks ya, artinya ter-OJS-kan gitu ya, ada online, orang bisa baca, alhamdulillah kita akan senang sekali ketika melihat misalnya, jurnal kita ternyata dibaca nih oleh banyak orang gitu ya. Misalnya nih saya mau share juga, tadi yang tulisan saya sudah, ini juga, ada namanya ini di asosiasi saya ikut kebetulan di, Jurnal Hukum Ekonomi Islam, JHEI atau J ya, ini dari APESI, Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Syariah. Ini dia belum terindeks Scopus ya, bahkan ini lagi proses untuk, proses untuk, akreditasi gitu ya. Tapi, saya kan senang ketika misalnya di sini saya tulis atau jangan nama saya gantian deh, nama Aisyah misalnya. Saya ketika klik Aisyah di sini, ternyata, oh di sini ada nih gitu ya. Jadi ini, tahadus bin nikmah ya, kalau bangga naudzubillah nggak perlu lah ya. Nah kita lihat di sini, ada nama kebetulan waktu kemarin saya sempat, saya dengan Aisyah itu mensubmit ke jurnal ini, oh ternyata ada di sini, ya. Oh Aisyah ada 2 tapi ini, analisis syariah bidang organisasi menggunakan indeks maqasidus syariah. Ini saya, ini Muhammad Jahri, ini nama orang tua gitu ya, karena pakai Abdul Rahman. Nah ini ada Aisyah Salwa. Kita lihat nih, alhamdulillah sudah abstrak itu sudah dilihat 174. Ternyata sudah di-download itu 148. Nah ini kan ya bagian dari dakwah, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mudah-mudahan menjadi, amal soleh kita gitu ya. Jadi nggak perlu istilahnya itu, mau Scopus, mau indeks, mau apa gitu, kalau kita niatnya dakwah insya Allah ada jalannya. Kemudian saya bagi juga ini di sini ada, moraref.kemendag.go.id, kalau yang Sinta tadi ada sinta.kemendikbud.go.id, ini juga sama nih Moraref khusus jurnal yang di bawah pengelolaan Kementerian Agama. Ya tinggal klik saja misalnya saya mau ganti nih, misalnya saya mau pakai, oh ini ada artikel sebenarnya bisa pakai nama juga nih sebenarnya gitu ya. Nah, nanti kita bisa juga nama kita itu ada di berapa nih sebenarnya gitu kan. Nah, ini bisa juga. Nah, itu jawaban terima kasih untuk, Ibu Ernawati. Intinya ya kita menulis dari awal saja seperti apa, kita mendingan nulis dulu nanti kalau sudah yakin baru dikembangkan. Oke, terima kasih untuk, Teh Aisyah yang udah men-share nama-nama jurnal ekonomi Islam terindeks Scopus. Nah, ini ada pertanyaan nih, Teh Aisyah boleh jawab lagi ya dari Pak Jayadi. Wih, luar biasa sekali Pak Jayadi pertanyaannya nih, ya. Jadi walaupun ke saya tapi nggak apa-apa, ke Aisyah aja nggak apa-apa, yang tadi karena kemarin bicara tentang Fast Viewer dengan bibliometrik. Bagaimana teknis melakukan Fast Viewer untuk mengetahui bibliometrik gap penelitian kita? Seperti apa bibliometrik penelitian pustaka? Boleh dijawab mungkin Teh Aisyah untuk, bibliometrik itu seperti apa sih sebenarnya cara melatih Fast Viewer-nya? Silakan. Oke, bismillah saya coba jawab. Terima kasih pertanyaan Pak Muhammad Jayadi ya. Sebetulnya kemarin kita udah lihat sekilas tentang seperti apa itu bibliometrik dan salah satu software yang bisa kita gunakan untuk melihat bibliometrik adalah FastViewer, walaupun sebenarnya ada yang lain lagi juga. Ada namanya, R Biblioshiny, Bibliometrics pakai X gitu, ada Sitespace, ada SPSS juga kadang-kadang bisa, dan lain sebagainya. Cuma kalau ditanya seperti apa atau bagaimana teknis melakukan fast viewer untuk mengetahui bibliometric gap, itu berarti kita harus mengolah dulu ya, harus, kita running dulu ini di fast viewer-nya. Tapi secara umum nanti hasilnya akan, menunjukkan biasanya berbentuk, seperti apa ya, kaitan kayak pemetaan gitu, dan dari sana kita bisa lihat, apa aja kata-kata atau, kalau misalkan kita carinya keyword, apa aja kata-kata yang banyak digunakan dalam topik penelitian kita. Dan dari sana kita bisa tahu, apa aja topik-topik yang jadi trending topics, jadi, emerging, keywords gitu ya, yang banyak digunakan, yang
sering digunakan, dan juga topik-topik yang mungkin kita udah tahu nih, kita, mau bahas tentang apa, tapi belum ada di sana. Atau kalau misalkan mau lebih, rincinya lagi, beberapa waktu lalu Aisyah bantu ada salah seorang, rekan juga yang beliau mau cari tentang Islamic smart contract, jadi kontrak, smart contract gitu, cuma dikaitkan dengan maqasid syariah. Dan setelah kita coba bibliometrikan, jadi kita cari literatur review yang berkaitan dengan, Islamic smart contract, kemudian juga tentang maqasid syariah berkaitan dengan hukum, dengan legal, itu udah kita kumpulkan, kita olah, kita pakai DOI-nya, Digital Object Identifier, kemudian kita masukkan, kita running dalam software, dan software itu menampilkan ada, pemetaannya. Dan dari pemetaan tersebut, di situ kita bisa lihat kaitan-kaitan antara satu kata kunci dengan kata kunci lain. Ternyata kata-kata Islamic smart contract udah ada, kata-kata, apa namanya, maqasid syariah juga ada, tapi ternyata mereka belum ada hubungannya, belum ada penelitian yang menghubungkan antara keduanya, walaupun sebenarnya mungkin dalam beberapa penelitian disebutkan beberapa kali bersamaan gitu. Islamic smart contract ini, mungkin punya sisi-sisi maqasid syariah, tapi melakukan penelitian tentang Islamic smart contract secara, komprehensif dengan, perspektif maqasid syariah itu belum ada, belum jarang gitu. Jadi kita bisa lihat, oh ternyata tidak ada kaitannya nih kalau misalkan kita bilang network-nya nggak ada garis yang menyambungkan gitu. Dan mereka letaknya jauh gitu, satu di sini, satu di sebelah sana gitu. Dari situ kita bisa lihat, oh ternyata Islamic smart contract banyaknya dikaitkan dengan, Islamic banking, dengan Islamic insurance. Justru lebih banyak orang yang meneliti fokus kepada, industrinya, bukan kepada kontraknya. Islamic smart contract sendiri banyak, dikaitkannya tadi dengan industri-industri tersebut, sedangkan maqasid syariah di sisi lain banyaknya dibahas tentang, sisi syariahnya, tentang produknya, tentang, apa aja kepatuhan-kepatuhan syariahnya gitu. Tapi yang bahas kepatuhan syariah dari sisi smart contract-nya jarang gitu. Jadi kurang lebih cara bacanya seperti itu, tapi untuk bagaimana kita mengolahnya, dan bagaimana kita menemukan hasil bibliometriknya, itu kayaknya kita bisa nanti adakan satu ini tersendiri ya, karena perlu perlu, seharian gitu, perlu satu waktu khusus untuk belajar bagaimana mulai dari download-nya, kemudian kita mengolah datanya, metadatanya kita dapat dari mana, kemudian pemilihan, literatur yang akan kita gunakan, sampai nanti mengolahnya, sampai nanti menganalisisnya, mengelaborasinya, dan cara membacanya gitu. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Saya juga sekarang share untuk, Fast Viewer. Nah, ini tadi bentuknya kalau Pak Jerry tanya seperti ini ya. Nah, ini ada beberapa versi sebenarnya, ada yang dia sifatnya itu, kita harus download dulu gitu, tapi ada juga saya udah buka di sini yang apa, Fast Viewer-nya itu online ya. Jadi dia memang bisa, digunakan untuk online. Tapi tadi betul bahwa untuk kita melihat bagaimana peta, ini kan ada 2 minimal ya, ada 2 yang ini dengan yang ini gitu ya, maka ya kita harus menetapkan dulu keyword-nya, kata-kata kuncinya. Apakah kita ngambil dari sisi tadi misalnya, penulisnya atau mungkin rata-rata dari tema ya, topik dari, jurnal kita. Nah, ini ada beberapa tampilan yang, disesuaikan dengan memang, jenis, penelitiannya, apakah dari author-nya, penulisnya, termasuk jurnalnya, kemudian juga beberapa versi ini bisa di-download dan, gratis gitu ya. Tapi sebelumnya memang harus ditetapkan dulu kalau, lebih spesifik dia akan lebih bagus untuk, melihat bagaimana, dari, istilahnya itu untuk, problem problem gap-nya gitu. Jadi ketika ditanya, "Untuk mengetahuinya bagaimana nih?" Gitu kan, "Untuk mengetahuinya bagaimana?" Ya di sini kan, mengetahui biometric gap penelitian kita, ya berarti kita tetapkan dulu apa masalahnya, wakaf, wakaf uang, SDGs atau mungkin, poverty atau mungkin juga pemberdayaan atau makosid atau usul fikih atau mungkin tertentu, ditentukan dulu ini baru kita bisa masukkan, nanti bisa download tadi di website yang sudah saya share itu sudah gratis gitu. Kemudian, seperti apa bibliometrik penelitian pustaka. Nah ya tadi bibliometrik itu memang penelitian pustaka. Nah cuman tadi memang kalau kayaknya kalau untuk di apa ya, bukan kayaknya, kalau di referensinya di kitab kuning ya nggak ada tuh, belum ketemu gitu ya. Jadi ini pada bibliometrika itu adalah kajian pustakanya adalah pustaka yang sudah tertulis di jurnal dan jurnalnya pun itu sudah di OJS-kan,
dengan open open journal system, dan itu pun nanti kita akan tahu, itu pun biasanya nanti akan ada pembatasan-batasannya mungkin kayaknya kalau bahasa Arab nggak tahu apakah, bisa terbaca atau tidak, ini belum tentu juga gitu ya. Nah ini mungkin juga nanti jadi, permasalahan gitu. Yang pasti tentukan dulu, topiknya gitu ya, keyword kata-kata kuncinya itu, kemudian nanti kita akan masukkan dan itu mudah, mudah-mudahan nanti bisa, kita cobalah buat satu kali lagi gitu ya. Oke, terima kasih Pak Fahrudin yang sudah ini di ekonomi syariah dan sebenarnya sekarang itu juga harusnya sudah saatnya untuk, di jurnal terutama sekarang alhamdulillah Indonesia juga sudah terbiasa jadi, tidak individual gitu ya. Rata-rata kita itu minimal 3 penulis bahkan sampai ada yang, 5. Kalau ditanya di Indonesia kenapa Scopus itu rata-rata 5? Itu sebenarnya bukan dari keahlian gitu, tapi lebih kepada gotong royong bagi-bagi ya 10, 12 juta dibagi 5 itu 2.500.000 lumayanlah gitu ya, sebenarnya nggak profesional sih ya gitu ya. Kalau profesional ya betul-betul lima-limanya itu memang kerja dan sesuai dengan apa namanya, dari sisi, perspektif, ilmunya masing-masing gitu ya. Oke, nah ini mudah-mudahan sudah terjawabkan semuanya, ya mudah-mudahan nanti bisa kita agendakan. Tadinya sebenarnya hari ini juga mau tentang, statistik karena kita udah janji tapi apa, kuantitatif, tapi nanti kita akan lihat di, agenda berikutnya. Oke, terima kasih untuk yang sudah bertanya. Waktu kita sebenarnya masih ada sekitar kita tambahin aja sekitar, 10 menit ke depan. Mungkin ada yang mau bertanya secara langsung gitu ya, terkait dengan, penulisan atau lebih spesifiknya adalah ke, publikasi jurnal. Mungkin kita persilahkan dulu ya Tessa yang mau bertanya gitu ya. Yang di chatroom sudah nggak ada kan ya? Oke, silakan ada yang mau bertanya langsung terkait dengan, publikasi, saya silahkan. Ya. Apakah masih belum ini, mudah-mudahan connect semuanya, ya, terkait dengan, publikasi malam ini. Jadi nanti bisa, pelan-pelan, yang penting kita tuliskan dulu artikel jurnalnya, kalau belum paham juga boleh ditanyakan juga, kalau sudah, dapat tulisannya, sudah, jadi tulisannya, ya, kemudian tadi lebih bagus itu adalah sama-sama kemudian kita publish. Sekarang ini, banyak sekali, terutama tadi karena kita kalau seandainya niatnya lebih kepada dakwah gitu ya, kita nggak usah ngelihat lah apa terindeks Sinta atau tidak, yang penting tulisan yang penting adalah jurnalnya itu, dia sudah OJS, kecuali nanti memang ada kepentingan tertentu mau ke lektor atau ke lektor kepala, bahkan atau mungkin ke guru besar, ya itu mungkin ada, spesifikasi, tersendiri untuk, jurnalnya. Tapi secara umum selama jurnal itu bisa diakses gitu ya oleh semua orang gitu ya, itu, sudah menjadi sebuah, kebanggaan untuk, kita juga gitu ya. Nah tadi dari sisi, apa, untuk publikasinya ya lebih baik kita mau spesifik dulu mau ke mana nih, jurnal mana nih yang mau kita tuju gitu kan. Apakah udahlah untuk latihan kita pakai yang, Sinta 4 saja gitu ya, banyak sekali sekarang atau mungkin ya kita untuk membantu gitu ya, untuk membantu kita kirim saja ke jurnal yang memang, dia tidak, mungkin atau belum terindeks ya nggak apa-apa juga sih, yang bantu dia agar nanti bisa terindeks juga gitu ya. Misalnya saya ngirim di, Kalimantan itu, dia memang sekarang Sinta 2 gitu ya, tapi dia mau ke, dia international journal gitu ya, karena memang semuanya pakai bahasa Inggris gitu, kemudian tapi, baru mau proses ke indeks Scopus, dia minta artikel, ya kita kasih saja gitu. Jadi jangan, kalau bahasa tuh jangan terlalu menuhankan, Scopus lah gitu ya, yang penting, orang bisa baca dan yang paling penting nanti ada di referensi, ini terutama untuk, para dosen nih biasanya ini ya. Jadi, kalau ya harus diwajibkan gitu. Sebenarnya ya diwajibkan kalau dosen itu diwajibkan untuk mensitasi dari, karya, jurnal dari dosennya, mahasiswa gitu ya. Atau lebih tepatnya sebenarnya ya, kita akan tahu, oh ternyata ini apa, nulis tesis misalnya itu, wah jurnalnya cuma 2 itu pun sudah lama banget gitu dan juga nggak ada korelasinya dengan artikel kita, ini jadi, masalah juga. Oke, ada yang mau bertanya terkait dengan publikasi jurnal yang belum paham? Saya Ini silahkan. ini tadi ada pertanyaan yang tertinggal Oke, silahkan. dari, Fahrudin dari Pak Oke, Pak Fahrudin. Fahran silahkan. Ini, Aisyah yang bacakan coba, "Assalamualaikum, mohon izin Ustadz kiranya boleh disampaikan" bukan, tadi sebentar sebentar. Tadi ada satu yang, oh ini dari Pak Ansar Umar, Pak Ansar ya silahkan. beliau bertanya, "Berikan contoh jurnal ilmiah dan penilaiannya." Ini Iya, supaya
Kita bisa baca kali ya? Atau mungkin yang tulisan Aisyah aja kali ya? Tadi Iya sebenarnya boleh saya mau deh. ini kan yang Bu Risda, yang Risda itu cuman, di email, apa, di itu saya belum bisa lihat. Oke, tadi yang Pak Farudin ini sebenarnya kan pertanyaannya tadi saya ulang lagi aja, kiranya boleh disampaikan Oh, jurnal Scopus yang terkait kalau misalnya mengingat di bukan Indonesia bukan belum ada dari yang Pak Scopus. Ansar Umar ini. Oke, atau kayaknya mending lebih baik langsung deh. Pak Boleh Salma boleh. silakan, kan sudah open, kamera nih, Oke. silakan langsung aja biar suaranya kedengeran. Ini dari Batam atau dari Bintan ini? Silakan, tafadhol. Jadi biar bisa langsung mau berbicara. Kalau tidak ada, ya kita bisa lihat ini aja ya, apa namanya, saya share screen-kan yang tadi, mudah-mudahan saya masih belum tutup, di sini ya. Oke. Nah, ini sebenarnya tulisan apa ya, kayak semacam sederhana sekali ya, ini terkait dengan pernikahan beda agama menurut imam madhab dan juga hukum, positif di Indonesia gitu ya. Kemudian tadi saya boleh juga untuk yang, buka juga untuk yang, Aisyah misalnya tadi ya, yang di bentar saya akan buka di history di, Jurnal Hukum Ekonomi. Dari sebentar. Jurnal Hukum Ekonomi Islam. Oke, kalau mau bedah ini sebenarnya, tadi kita siapkan ini ya, apa namanya, saya bisa buka yang punya Bu Risda yang tadi dikirim, bisa nggak? Oh dikirim via email? WA, iya. Kan nanti kita bisa share screen kan, Oh sambil WA. saya jelaskan ini dulu, nanti baru yang Bu Risda itu bisa bedah sedikit nih. Nah, oke, saya mau lihat ini dulu, lihat nih, ini ngambil ini ya tadi Sinta 3 ya, Al-Maslahah ini, kita lihat ya, ini dari mulai DOI-nya, ada ISSN-nya, ada, IISSN ya, ini yang media online ini IISSN-nya, ini Agustus 2019 gitu ya, ini dari mulai nama penulisnya gitu ya, institusi, kemudian ini, abstraknya. Sebenarnya dari abstrak kita juga udah ketahuan nih, kemampuan dia itu di abstrak itu seperti apa. Ya dari abstrak itu kita sudah lihat sebenarnya kita bisa melihat, bagaimana kualitas dari, apa namanya, jurnal itu gitu ya, atau lebih tepatnya sebenarnya, penulisan itu. Tapi ini kayaknya harus di ini dulu, bentar. Saya akan download ini juga. Mhm. Nah, atau kita bisa lihat juga yang lain lah, yang agak cukup bagus nih. Kita punya orang lain walaupun ada namanya nggak apa-apa ya, karena ini pun dia sudah, OJS juga, sudah online juga, ya. Oke, misalnya saya mau buka ini, tadi yang kita ini sendiri aja, yang punya sendiri aja ya, jangan punya orang lain lah, nanti kalau punya orang lain agak sedikit, kurang enak gitu ya. Nah, di sini kita lihat sudah di-download 148 termasuk, cukup banyak nih dibanding dengan yang lain gitu ya, dianalisis ini. Oke, kita akan lihat, ini jurnalnya kita lihat nih, ini abstraknya, abstraknya, oke, ya, ini kalau sebenarnya kalau seperti ini sebenarnya kalau kita boleh kritik ya, kalau kalau ngeritik kan paling gampang gitu ya. Ini memang masih termasuk besar juga nih karena tergantung template-nya memang. Ada yang dia langsung menggunakan, metode penelitian dalam artikel ini gitu ya, ada juga. Tapi ada juga yang memang dari, kadang ada background-nya dulu. Ini tergantung memang, template-nya. Ini kalau saya rasa ini agak banyak nih, ya kebanyakan ini dari sisi, jumlah apa, font-nya gitu ya, agak banyak. Oke, ini yang, saya download ini apa ya, sebentar, ini agak lambat dikit, komputer saya. Oke, nih, ini saya sudah download tadi, kita lihat ya, ada 2 pertimbangan ya, ada dua contoh ya, untuk tadi, bedah ini kan ya. Nah, yang bahasa Inggris kita nggak perlu baca, ini di sininya, ini latarnya, latar sedikit, kemudian ditambah dengan apakah lembaga ini sudah selaras dengan Maqasidus Syariah, gitu ya, kemudian ini metode yang digunakan, ya, is EW ya, kemudian ini metode utamanya indeks, kemudian hasil penelitiannya ini. Oke, ini, dari sisi, kata kuncinya ya. Saya boleh, download juga ini di PDF-nya kita bisa lihat, kemudian saya loncat ke sini. Nah, kita lihat di sini, ini memang, standar Sinta 3 walaupun kalau kita bilang ya tulisannya bukan jurnalnya ya, jurnalnya ini kalau tulisannya sebenarnya ini Sinta, 5 atau 6 gitu, kita lihat. Ini ada latar di sini ya, di sini dia sampai di sini nih, dia sedikit latar, kemudian setelah itu ada penelitian, ini penelitian yang digunakan, kita lihat
metodenya sangat, kualitatif sekali sampai ke tujuan ini, kelihatan memang apa ya, memang, istilahnya itu skripsi gitu ya. Nah, kemudian juga ini juga penelitian ini bersifat deskriptif dan ini juga salah berarti ya, di sini di abstrak itu dia tidak ada, this research shown that gitu ya. Jadi, hasil penelitian itu di sini nggak ada, berarti ini, satu dari kesalahannya gitu ya. Jadi, di abstrak seharusnya itu ada apa, ada hasil penelitian bahwa penelitian ini atau penelitian ini menunjukkan atau hasil dari penelitian ini adalah, ini biasanya karena internal jadi, kualitasnya mungkin agak kurang. Termasuk juga nanti kita lihat di ininya, di belakangnya ya, kita lihat di belakangnya, di, kontennya, ini kita biasa kalau ngecek itu pertama dari mulai, apa, penulisannya. Misalnya ada kata-kata "di antaranya", kemudian juga menggunakan kata-kata yang, baku gitu ya. Misalnya di sini ada, non-muslim ya, dhimmi. Nah, dhimmi ini kalau baku dia harus karena istilah asing berarti dia harus pakai miring ya, italic gitu ya. Kemudian juga nanti, beberapa, penulisan atau puibi ya, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, ini juga harus dipastikan sudah betul gitu ya. Misalnya kata-kata ada apa, semualah, semua yang dulu tuh pakai IYD sekarang harus diperhatikan. Nah ini, kita lihat dia masih menggunakan kalau di jurnal ini dia menggunakan apa, footnote gitu ya, termasuk nih kenapa harus ada apa, bold di sini, apakah meniscayakan itu, atau tidak. Kemudian juga penulisan nanti SWT, subhanahu wa ta'ala dan lainnya ini kembali kepada template dan bahasanya adalah gaya selingkung dari masing-masing, jurnal. Termasuk di sini ada, tulisannya misalnya kan harus kita perhatikan nih, oh kalau dia menggunakan footnote berarti Abdul Aziz Badawi, dia nggak di ini gitu kan ya, ada Ummu Ihsan Khairiyah dan Abu Ihsan Al-Asari, dia sebutkan di sini, berarti dia ngikutin, oh ternyata gaya selingkungnya atau template-nya adalah, seperti itu. Termasuk nanti juga di akhirnya, di akhir dari, ininya sendiri, di akhir dari apa, dari, jurnalnya itu sendiri gitu ya. Jadi, kalau bedah ini memang agak cukup panjang gitu ya, sehingga nanti, bisa namanya riset camp harusnya nanti, ngasih, tapi saya tadi mohon maaf untuk, Bu Risda ya, yang saya belum cari mungkin bisa next time ya. Kita apa, pertemuan berikutnya kita akan, bedah untuk ininya atau mungkin nanti saya komentar secara, japri boleh juga. Oke, saya rasa sudah cukup ya? Jadi tadi dibedah, apa namanya, jurnalnya itu pertanyaan berarti terkait dengan memang, bagaimana, apa, abstraknya harus betul, kemudian juga nanti di latarnya, kemudian yang pertanyaannya itu seperti apa, kemudian yang paling penting nanti adalah, berapa literatur review yang sudah dibaca, kemudian juga, metodologinya termasuk, how to analyze the data gitu ya, bagaimana menganalisis, dari datanya. Oke ya. Nanti kalau nggak Risda juga bisa nanti dengan Aisyah juga, Japri juga terkait dengan mungkin di, jurnalnya ada beberapa yang, kurang perlu, kita perbaiki. Oke, masih ada 6 menit mungkin, belum nggak ada yang nanya secara langsung nih Eee, mungkin nggak enak atau apa. Aisyah ada komentar silahkan. mau mau coba menjawab pertanyaan tadi Pak Ansar yang Oke kayaknya silahkan. masih agak kurang, tadi tadi betul Pak Ansar tadi bertanya soal ini ya Pak ya, apa namanya, bagaimana tadi struktur yang dijelaskan oleh Pak Misna dan juga, mungkin dari sisi reviewnya seperti apa ya Pak? Bapak bisa, unmute mungkin? Oke, maksudnya review apanya? Jadi ini, jadi seperti ini, maksudnya, bentuk-bentuk proses review itu seperti apa mungkin begitu ya? Tapi saya coba tampilkan deh, boleh boleh izin, Ya, oke eee, silahkan coba biar jelas. iya, afwan ya. Jadi bentuknya seperti ini sebetulnya, Pak. Afwan, ini jadi muncul ke mana-mana ini. Eee, jadi ketika kita mereview, bentuknya akan seperti ini. Ini contohnya kita sedang mereview, ada salah satu paper dan bentuk bentuk yang direview gitu. Jadi seperti apa dari, reviewer-nya itu kita ditanya seperti ini. Biasanya kita akan ditanya pertama dari sisi originalitas. Jadi ini draft-nya nih, bayangkan Bapak, Ibu, dan teman-teman semua sedang ini tulisan Bapak, Ibu, dan teman-teman gitu ya sebelah kiri dan di sini kita sudah, bisa baca dan bagian kanan ini kita akan menilai gitu. Jadi pertama kita akan ditanya dari sisi originalitasnya, apakah paper ini mengandung tadi punya informasi yang baru dan signifikan dan sesuai dengan publikasi paper-nya. Nah, di sini nanti kita bisa baca nih. Di sini reviewer akan baca
Dan di sini, kemarin udah ada yang ditanda-tandain dari sananya, dan di sini ini bentuk bentuk kalau di Jaber ya, kita baca, kita akan cari tahu gitu apakah ini sesuai dengan yang diminta dari, paper-nya. Kemudian dari sisi literatur juga, ini tadi bagian introduction misalnya. Nanti dari sisi literatur kita juga akan ditanya, eee, kaitan dengan literaturnya, apakah paper ini, menunjukkan atau memberikan gambaran bahwa penulisnya ini paham, dengan literatur yang relevan dan apakah sesuai dengan literatur yang relevan yang berkaitan dengan topik ini, dan juga memang, dia tepat gitu digunakan, literatur yang digunakan tepat, dan apakah ada, significant work atau, paper-paper yang seharusnya digunakan tapi dia tidak menggunakan gitu. Biasanya nanti di sini reviewer akan memberikan rekomendasi, coba, kalau misalkan beberapa reviewer ada yang mereka memberikan, saran atau rekomendasi paper mereka sendiri gitu ya. Coba tolong citasi paper ini paper ini paper ini, biasanya di bagian sini. Baru di bagian 3 nanti ditanyakan metodenya, apakah, dari sisi metode ini bagus, atau argumennya ini didasarkan pada teori dan konsep yang tepat gitu ya, yang kuat, itu ditanya juga. Dari sisi result juga, apakah hasilnya ini dipresentasikan dengan jelas, di sini kita bisa lihat di bagian result-nya nih. Result and discussion biasanya ada, dan dari sisi implication of research-nya juga biasanya kita ditanyakan, apakah dia, ada implikasinya, ada dampaknya, kontribusinya, juga terakhir ini quality of communication. Dan terakhir, reviewer ini biasanya akan memberikan rekomendasi nih. Ada macam-macam rekomendasi, langsung di-accept, langsung diterima kalau memang udah bagus banget, atau ada minor revision, ada revisi cuma sedikit gitu, kecil. Ada juga major revision, kita bisa bilang, "Oke, ini diterima tapi harus banyak banget yang diubah," atau di-reject, atau langsung ditolak gitu dari si, reviewer-nya gitu. Di sini biasanya ada komen-komen khusus ke author kalau misalkan memang diperlukan, atau misalkan, ada file yang perlu kita attach, dari reviewer-nya, itu bisa, kita kirimkan, dan biasanya nanti bentuknya akan seperti ini. Hasilnya nanti disampaikan lewat email biasanya atau juga dari OJS-nya sendiri. Ada beberapa reviewer, oke, reviewer satu menyampaikan seperti ini dan dia, punya respon seperti ini. "In the abstract, please fully describe the source of the data." Kemudian di bagian kedua, di komentar seperti ini, nanti direspon oleh si, author-nya, si penulisnya. Nanti ada reviewer 2 juga. Nah, reviewer 2-nya, mmm ada dari reviewer 2, nanti juga ada dari reviewer 3. Jadi bentuknya reviewer 2. Jadi bentuknya seperti itu, ada beberapa reviewer yang akan melihat tulisan Bapak, Ibu, dan, teman-teman semua, kemudian akan dinilai dari poin-poin tadi, gitu. Jadi, fokus ke, apa namanya, kalau tadi kan sudah jelaskan oleh Dokter Wingsu bagaimana strukturnya, tapi juga perhatikan hal-hal yang ada di dalamnya tadi. Mulai dari, pertama itu tadi kita melihat dari sisi originalitasnya, literaturnya, metodenya, hasilnya, kemudian implikasinya, kemudian kualitas komunikasinya, itu semuanya dinilai gitu. Sampai nanti akhirnya di-accept oleh, si, reviewer. Dan reviewer itu nggak cuma satu, reviewer ada beberapa biasanya, dan biasanya 3 sih jumlahnya atau jumlah-jumlah ganjil. Jadi ketika ada 1 menerima, 2 menolak, ya berarti nanti yang kepilih adalah yang menolak gitu. Kurang lebih seperti itu sih, itu contoh contoh review gitu, contoh review, sebuah paper. Ya, oke, terima kasih. Tadi saya sebenarnya lagi buka untuk, review saya, contoh review saya di salah satu, perguruan tinggi juga, jurnal di Jakarta, di UPNVJ itu memang, ketika kita mau membuat sebuah membuat istilahnya ingin mereview ya, ini, saya berikan contohnya, mudah-mudahan, masih bisa nih. Sebentar ya, saya akan, share sebentar juga, walaupun waktunya udah agak ini dikit, nggak apa-apa lah. Oke, ini, form untuk, jurnal ya, ini form untuk, form ini lihat, ini saya sebutkan nggak apa-apa lah sekalian iklan ya, Journal of Islamic Economic and Finance Studies, ini gampang sekali ya, jadi ini, terkait dengan, lembar tinjauan naskah. Ini karena dia sudah online gitu ya, sudah ada ISSN-nya juga, sudah ada online-nya nih, jurnalnya saya nggak pasti ya, dia sudah disinta atau belum, yang pasti saya karena biasanya kalau mereview itu ya memang, kosong gitu ya, nggak ada namanya. Nah, di sini ada dari mulai makalah ini
berdasarkan pada standar akademik yang ketat, kemudian topik yang, digunakan, kemudian, judul singkat dan informatif, nanti skornya itu dari mulai, 3, kemudian nanti, ada yang 4. Nah ini ya, ini saya ngisi kebetulan gitu ya. Nah ini juga sama nggak disebutkan ininya, yang pasti di atas itu review from peran institusi masjid dalam, dan seterusnya by saya gitu ya. Nah ini, komponen-komponen yang ada dalam sebuah, review ya. Tadi, topik makalah relevan, judul singkat, abstrak berisi tujuan, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil yang didukung, pembahasan, kemudian juga, implikasi, referensi gitu ya, sampai kepada apakah ditolak, dipertimbangkan setelah revisi atau diterima dengan revisi atau, langsung diterima. Di sini juga ada catatan gitu ya, ini kebetulan karena yang bahasa Indonesia, nanti bahasa Inggris juga in English gitu. Misalnya tema menarik dan kontekstual dengan permasalahan ekonomi syariah saat ini. Kemudian ada beberapa penulisan yang kurang tepat, kata dia menunjukkan waktu dan tempat divisa, analisis kurang mendalam sehingga diperlukan lebih banyak lagi narasumber dan, observasi dalam agar data, lebih, valid. Ini minimal, sebagai contoh lah ya. Jadi yang paling simpel, yang paling sederhana. Nanti kalau dia levelnya sudah di Scopus, otomatis dia akan, berbeda lagi gitu ya. Dia akan, pasti akan, berbeda lagi. Ini juga, beberapa terkait dengan, review, atau jadi reviewer yang ya yang levelnya lokal-lokal dulu lah gitu ya. Setelah itu nanti baru, ditingkatkan karena nanti kita tahu misalnya ya sama aja dengan ini skripsi, ini tesis, ini disertasi, ini jurnal Sinta 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kalau sudah masuk ke 4 itu sudah, detail gitu ya. Kemudian saya juga kebetulan hari ini juga dapat juga, ini saya juga sudah publish juga, di Sinta 4 juga, sederhana nih sebenarnya gitu ya, terkait dengan, dengan, lebih ke dakwah gitu kontennya. Nanti boleh ditanya juga. Baik, terima kasih sudah lewat 3 menit, mohon maaf. Terima kasih juga saya ucapkan untuk Pak Syukur Slamet yang sudah mulai ngantuk kayaknya nih, Pak Jayadi, Pak Ansor Umar, mudah-mudahan tetap semangat dan yang penting memang action ya, yang penting maksud action itu adalah latihan. Kalau banyak teori kayak gini memang ini, makanya, riset camp itu harusnya memang, nanya gitu ya. Terima kasih Pak Jufri Jakub yang udah jauh dari Ternate, Pak Bahrul Ilmi luar biasa, Bu Ernawati, Pak Aziz, Bu Heni, Bu Risda, Pak Rizal, Pak Wahrudin, kemudian ini ada Tahim atau Tahim ya, ada Pak Yan Junaidi, terima kasih dari Bintaro jauh-jauh ya, Pak Iwayan Sujana dari Universitas Muhammadiyah Buton apa ya, UM Buton, terima kasih nanti bisa lebih aktif lagi semuanya. Terima kasih juga Ustaz Dadan juga dan Ibu Dr. Neneng Nur Hasanah, terima kasih sudah gabung. Next insyaallah kita akan, lebih detail lagi, ya harus dialog gitu ya, jangan sampai, monolog gitu ya. Kalau yang nggak tahu tanya, mungkin, budaya kita nih belum terlalu terbiasa dengan bertanya, atau mungkin memang karena penulis gitu ya, jadi nanyanya pakai tulisan, nggak apa-apa juga gitu ya. Oke, insyaallah, kita akan jumpa lagi dalam satu sesi lagi ke depan di Sabtu Jumat depan, kemudian nanti, sesi-sesi berikutnya insyaallah taala, nanti lebih banyak saya di metode penelitian untuk mahasiswa, nanti yang lain juga boleh ikut juga. Demikian, cukup ya dari Aisyah, ada lagi? Insya Allah Nggak cukup. ada cukup ya, baik karena udah lewat juga waktunya. Jazakumullahu khairan ala ihtimamikum. Terima kasih banyak atas, perhatian dan kerjasamanya. Kita tutup sama-sama dengan, hamdalah dan membaca doa kafatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Oke, wabarakatuh. terima kasih semuanya. Jazakallah khairan. Izin.